cita rasa air. Olehnya Dwi, teruntuk semua ikan mati di seluruh dunia. Air sungai ini bercampur dengan arus laut, asin seperti gurih menggigit. Suara Chang tidak menyamarkan nada penyesalan yang lembut. Aku membenamkan wajahku ke dunia lidah berlimpah garam, menunggu feri yang membawa kita ke seberang, memulangkan ke kota sepasang manusia yang tersasar sementara. Wajahmu merekah jadi vagina. Rayuan semanis madu tumpah karena kita pernah mengigau ketika tidur berdampingan entah kapan. Kita butuh beberapa kata sifat untuk meresapi cita rasa air ini. Jika tidak, kita akan lupa seperti apa rasanya. Apakah kau ingin jadi lebih dekat ke laut atau lebih dekat ke sungai? Kata ayahku. Mulailah dengan sungai. Sungai itu murni, akrab, aman. Arus air tawar jinak, hambar, tenang. Dan kalau kita bicara tentang air tawar, setawar apa? Aku menyela. Hanya laut yang cukup luas untuk hidup mimpi-mimpi. Arus air asin bergelora, liar, mengasihkan, berisik. Ayah menyambung. Hidup di perairan kita tidak ada cara lain kecuali mengambang beribu-ribu kilometer garis pantai. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kataku pada Chang. Aku belum tahu seperti apa rasanya sungguh-sungguh mengambang. Aku tak bisa berenang. Untuk menikmati cita rasa air ini, berdamailah dengannya. Jangan melawan. Lepaskanlah, kata Chang. Kau akan cecap sendiri jika rasa air tidak berakhir di lidah, tapi mengalir dan mengawetkan, dan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun mengikis sudut hati kita. Aku terombang-ambing, meledak terbahak. Aku muak akan metafora. Apa yang berakhir, apa yang membanjir, apa yang asam manis, apa yang mengikis, apa itu hati. Metafora non-ilmiah yang sering terucap. Aku lebih berminat pada kata-kata sifat. Ya, dalam bahasa Vietnam, aku bisa saja mengatakan kata-kata sifat plural. Tak ada yang dapat menyalahkanku soal ketelitian tata bahasa. Tetapi aku juga tak yakin kata-kata sifat adalah frasa nomina yang seluruhnya benar secara tata bahasa. Frasa ini jelas membutuhkan kata sifat yang menyertainya. Kata-kata sifat apa? Diam-diam aku mengetuki kekacauan berbahasa yang berbelit-belit. Aku tak suka menggunakan kata-kata sifat untuk menamakan sungai atau laut. Kata sifat itu sebenarnya adalah kata benda. Aku lebih khawatir soal ihwal kata sifat. Kedengarannya menyedihkan. Ihwal, takdir, kodrat, tawa dari tenggorokan timbul entah dari mana. Kulihat wajah Chang Kuyu. Akan lebih ajaib jika wajahmu merekah jadi vagina, ya kan? Tapi aku nyaris putus asa belajar berenang, kataku. Sebab air harus jadi entah tawar atau asin. Kata-kata sifat itu lantas menjadi takdir air itu. Atau sebaliknya, air menjadi takdir kata-kata sifat itu. Apa itu ihwal, takdir, kodrat? Apa itu air tanpa atribut yang dilekatkan kepadanya? Apa itu sesal? Apa itu senang? Apakah, tanyaku, perairan ini penuh luka atau suka? Kata-kata sifat
Ihwal, kata sifat, kapankah aku selesai menjadi asin di lidahmu? Tanyaku dalam mimpi. Jam selesai berselancar di wajahku yang basah kuyup. Katanya, lidahku terbakar. Katanya, sesekali aku butuh sungai, sesekali aku butuh laut. Mengapa kita mesti membeda-bedakan antara sungai dan laut? Aku dibuat bingung oleh bahasa Jam. Aku bergulat untuk mengenali ihwal kebingungan. Apakah aku lebih dekat kepada sungai atau laut? Di manakah aku di tengah ombak-ombak itu? Dan cita rasaku di lidah Jam, sungai atau laut? Kapankah sungai? Kapankah laut? Kapankah sungai hanyalah sungai dan laut hanyalah laut? Kapankah akankah aku, sungai, laut, perairan-perairan ini berhenti memikul takdir? Ihwal, kodrat, kata sifat, tawar, asin, mengambang, membanjir, melimpah, mengalir, murni, jinak, berombak, berpusar, membadai, mengambang, beriak, mengamuk. Kapankah ia hanya penuh sesal dan senang, suka dan luka? Benarkah hidup di perairan kita, perairanku, tak ada jalan lain kecuali mengambang? Ribu-ribu kilometer garis pantai. Adakah jalan lain? Kataku pada Jam. Aku belum tahu seperti apa rasanya sungguh-sungguh mengambang. Aku dan Jam, apakah kami telah sungguh-sungguh mengambang? Naik kapal feri kerdil yang menghubungkan jalan-jalan, dan sebuah pulau yang terlalu kecil bagi kita yang ingin selamanya melupakan diri. Jalan-jalan yang segera memutar kembali, derita yang datang untuk dilupakan. Bagaimana mungkin bisa lupa? Tapi mengambang selamanya untuk apa? Tawa dari tenggorokan timbul entah dari mana. Hanya untuk mengambang, untuk mencicipi cita rasa air di sini dan di sana, untuk berdamai, berhenti melawan, hingga akhir tak akan datang. Hingga aku tahu apakah air itu asin atau tawar, atau gurih menggigit. Apakah tubuhku asin atau tawar, atau pada akhirnya tak berasa. Lidahku terpuntir. Duka datang tiba-tiba, tak berasa. Adalah ihwal yang paling hampa asa. Kodrat, takdir air adalah akhir. Kata sifat yang bukan kata sifat. Kata sifat haram jadah. Kata sifat yatim piatu. Kata sifat yang menenggelamkan diri sendiri. Kata sifat mati yang hanyut dalam semesta lupa. Aku terus saja terperangah. Aku kehilangan akal, bagai kata sifat kehilangan takdir. Lalu, apakah Jam mesti memilih kata sifat yang lebih dekat pada laut atau lebih dekat pada sungai? Dan cita rasa gurih menggigit itu, apakah itu takdir sungai